Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, para guru yang saya hormati, saudara-saudara semua yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik yang telah, sedang maupun yang akan Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan kita juga bersyukur, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, salat subuh di Masjid Raya Al-Jabar dalam suasana penuh keakraban, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik di rumahnya masing-masing ataupun di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran dan kesembuhan, sembuh dengan tidak menimbulkan rasa sakit lagi. Ibu bapak yang saya hormati, dalam kehidupan ini ada sesuatu yang kadang-kadang tidak kita harapkan terjadi. Atau ada istilah lain, ada masalah. Definisi masalah simpelnya adalah antara harapan dan kenyataan itu ada kesenjangan. Nah, setiap orang, setiap kita tidak menutup kemungkinan akan terjadi atau bahkan telah terjadi hal-hal seperti itu. Harapannya kita menginginkan sesuatu A misalnya, ternyata yang terjadi adalah B. Nah, ini tentu kita harus mampu untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini. Bagi orang yang tidak beriman tentu akan gelisah, merasa wah hidupnya jadi resah, panik dan seterusnya. Kita sebagai kaum muslimin wal muslimat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita. Kita bersyukur atas segala yang Allah berikan pada kita, baik yang telah, sedang maupun yang akan Allah berikan pada kita. Kemudian juga kita akan lebih tenang jika segala sesuatunya kita ingat kepada Allah. Ingat di sini bukan sekadar dalam bahasa daerah disebutkan eling. Ingat dalam Islam adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain adalah takwa. Hadirin, di Al-Quran dinyatakan bahwa mengingat Allah dalam segala keadaan adalah pilihan yang terbaik, yang bisa diambil oleh orang yang mau untuk selalu berpikir dan merasakan dalam hati kita. Quran Surat Ali Imran 190 hingga 191 menyatakan bahwa ciri utama ulul albab atau orang yang berpikir adalah selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, yaitu ketika berdiri, ketika duduk dan berbaring, serta merenungi ciptaan langit dan bumi ini. Mengingat Allah adalah merupakan perintah Allah itu sendiri. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 secara tegas Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Sementara dalam Quran Surat Al-Baqarah 152, Allah berfirman bahwa siapa yang mengingatnya, Allah pun akan mengingat orang tersebut. Fadhkurun azkurkum,
maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Ibu bapak yang semoga selalu dirahmati Allah, pada hakikatnya mengingat Allah adalah salah satu pilar terpenting dalam agama. Tujuan utama didirikan ibadah sholat adalah untuk mengingat Allah, sesuai dengan Quran surat At-Taha ayat 14. Wa aqimis sholata li zikri. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Dari hal ini pun kita bisa melihat, bukan sekadar mengingat, tapi kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Sementara pada ayat lainnya, tujuan yang diturunkan kewajiban sholat adalah untuk mencegah munculnya perbuatan keji dan kemungkaran. Inna sholata tanza anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita perlu mengevaluasi diri, melihat lingkungan sekitar kita. Kenapa ada orang yang sholat tetapi masih ada perbuatan keji dan munkar? Bisa jadi perbuatan-perbuatan itu dilaksanakan karena sholatnya kurang khusyuk. Mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita, kekhusyuan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan mengingat Allah, kita akan terbebas dari perbuatan dosa. Karena setiap kita akan melangkahkan kaki atau akan mengatakan sesuatu, akan melakukan share WA ke dalam WA group atau WA Japri, kita ingat bahwa apa yang akan kita lakukan, ini baik atau tidak. Dasar hukumnya jelas, benar atau tidak. Jangan-jangan jadi ghibah. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, jangan-jangan menjadi fitnah. Ghibah sesuatu yang benar tetapi tidak disukai oleh orang yang kita bicarakan, itu ghibah. Dosa juga, terlebih-lebih fitnah. Orang tidak melakukan sesuatu yang kita ucapkan, yang kita sebarluaskan ke orang lain. Dengan tenangnya kita tulis di WA misalnya, silahkan share sebanyak-banyaknya. Kita belum tahu pasti apa kebenarannya. Sumbernya belum tentu kita ketahui. Mengingat Allah juga menjadi terapi kejiwaan yang sangat efektif. Dalam kondisi kesulitan apapun, orang mampu menghadirkan Allah berikut segala sifat-sifat baiknya ke dalam ingatan kita, pasti akan memberikan ketenangan dan ketentraman. Orang muslim hendaknya selalu mengingat Allah supaya kita selalu tentram, tenang. Tidak, bahasa daerahnya, gerasa gerusuk. Kita bisa melakukan perintahnya dengan penuh ketakwaan. Kalau misalnya ada evaluasi, kita evaluasi apa yang kurang sehingga ada sesuatu masalah tadi yang saya sampaikan di awal. Kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Allah adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, yang pasti maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Dia berkehendak. Kesadaran bahwa dalam keadaan apapun selalu ada zat maha pengasih yang sedang memperhatikan kita dengan seksama, dan itu juga memiliki kemampuan untuk melakukan apapun, akan membuat hati siapapun menjadi tentram. Hadirin, konsep selaras ini dengan surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menyatakan bahwa hati orang yang beriman akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketahuilah bahwa mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Berzikir diantaranya kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Berzikir kepada Allah tidak hanya sekedar mengucapkan yang seperti saya sampaikan tadi, tasbih, tahmid, dan takbir. Berzikir kepada Allah adalah kesadaran untuk selalu mengingat Allah, sehingga dengan kesadaran itu kita
takut untuk melakukan perbuatan haram apapun yang mungkin akan dilakukannya. Tindak lanjut atau implementasi dari mengingat Allah ada 3 macam. Yang pertama adalah dalam hati kita sendiri, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga adalah dengan anggota badan. Hadirin, berzikir dengan hati adalah perenungan terhadap fenomena alam semesta ini sebagai ciptaan Allah dan menjadi bukti keagungannya. Ini akan membuat kita menjadi tenang dan tentram. Berzikir dengan hati sebagai situasi cinta yang sempurna seorang manusia kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berzikir dengan lisan. Adalah mengucapkan berbagai kalimat yang baik seperti pujian kepada Allah, pengakuan atas keesaan Allah, pernyataan bahwa Allah itu suci dan bersih dari segala sifat buruk, dan zikir terbaik dalam kehidupan kita ini adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang terakhir adalah berzikir dengan anggota badan. Berzikir dengan anggota badan adalah menjalankan berbagai amal ibadah seperti sholat yang barusan kita laksanakan, puasa yang insya Allah sedang kita laksanakan, berhaji, jihad. Jihad ini tidak harus selalu perang, jihad kita bersungguh-sungguh dalam bekerja, bersungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah itu juga merupakan bagian dari jihad. Dan tidak kalah penting juga kita selalu berderma, membantu orang lain dalam keadaan apapun. Kesimpulannya, hadirin yang saya hormati dan semoga di dalam hati Allah, kemampuan untuk mengingat Allah adalah hal yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita tergolong umat yang selalu beriman, dan kemampuan ini akan mengantarkan siapapun untuk menjadi hamba yang baik, yang akan meraih kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan berzikir secara lisan, dalam hati, dan perbuatan, insya Allah negara kita, seandainya umat manusia di negeri kita tercinta ini selalu berzikir, akan dapat mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, dan semoga harapan-harapan kita bisa Allah wujudkan, dan kita selalu berusaha, berdoa, kemudian tawakal kepadanya. Semoga Allah selalu melindungi kita, dan semoga juga sisa usia kita ini selalu manfaat bagi banyak umat. Dan cita-cita luhur kita adalah ketika kita dipanggil nanti pada saatnya, semoga dalam kondisi husnul khatimah. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga kita semua hari ini kita berbanyak zikir, dan tidak kalah penting juga kita juga bersolawat. Ada Jumat pagi ini kita perbanyak juga solawat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.